Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu kuat mental, stabil mental, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini mungkin kalian sedang gencar-gencarnya diteror dan ditagih oleh debt collector pinjaman online karena awalnya kecerobohan kalian, ketidaktahuan kalian menggunakan pinjaman online. Mungkin ada yang sudah menggunakan pinjol itu sudah ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu dari tahun 2019. Waktu itu masih rame-ramenya bermunculan pinjaman online dan kalian mencoba untuk menggunakan pinjol tersebut, berusaha merawatnya sampai bertahun-tahun dan akhirnya di dalam situasi kementokan akhirnya kalian terpaksa telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Hal ini mungkin bagi orang-orang yang pertama kali mengalami telat bayar akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang luar biasa ketika mulai ditagih dan diteror oleh debt collector pinjaman online. Padahal sebenarnya teror-teror tersebut hanya dilakukan via online, via chat WhatsApp, via SMS, dan mungkin ada yang langsung nelpon debt collector tersebut. Tapi kita tidak bertemu dengan orang-orang tersebut, dengan debt collector tersebut yang setiap menit, setiap jam neror kita. Jadi yang perlu kalian lakukan itu tidak perlu panik yang berlebihan. Lebih baik kalian kendalikan dulu apa yang menjadi ketakutan kalian. Jangan berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online. Misalkan kalian membaca chat WhatsApp yang dikirimkan oleh debt pinjol tersebut, kalian akan dipaksa untuk memahami kata-kata yang dikirimkan oleh debt collector tersebut. Padahal kalau misalkan kalian uh, kuat mental, hal itu tidak perlu dijadikan kepanikan. Dan bahkan buat teman-teman yang sudah terbiasa di teror tersebut, mereka akan baik-baik saja walaupun sudah telat bayar atau gagal bayar bertahun-tahun, mereka tetap bisa hidup. Dan beda lagi kalau kita terus-terusan merawat pinjaman online. Kalau terus merawat pinjaman online itu ada kemungkinan hidup kita akan sengsara selamanya. Kenapa bisa merawat pinjol itu membuat hidup kita sengsara selamanya? Karena kalau kalian terus-terusan merawat pinjol, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, maka kesengsaraan kalian tidak akan pernah selesai selamanya. Sampai kalian meninggal pun ibaratnya kalian tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih merawat pinjol, berhati-hati ketika kalian terjebak gali lubang tutup lubang, maka itu adalah awal kesengsaraan kalian dan kalian tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang dari pinjaman online tersebut kecuali kalian memutuskan untuk gagal bayar. Nah, setelah memutuskan untuk gagal bayar, maka pasti ada masalah baru. Salah satunya yaitu kalian akan ditagih, akan di chat WhatsApp, di SMS, di telepon, terus-terusan dikejar oleh debt collector pinjaman online selama kalian belum melakukan pembayaran. Nah, kalau memang kalian tidak mampu bayar lagi, jangan memaksakan membayar dengan cara berutang, membuat utang baru. Lebih baik pilihan terakhir kalian adalah gagal bayar jika sudah mentok dan tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol tersebut. Karena dengan gagal bayar, hidup kalian akan lebih baik ke depannya, hidup kalian akan lebih tenang jika kalian bisa melewati semua permasalahan, melewati semua teror-teror yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online dan tetap bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang resiko-resiko yang terjadi ketika kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online rupiah cepat. Terutama orang-orang yang sudah menggunakan pinjol rupiah cepat itu dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Pasti ada lah di antara teman yang pernah menggunakan pinjol rupiah cepat dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai sekarang. Bahkan di tahun 2024 ini mungkin masih ada juga yang menggunakan pinjol rupiah cepat. Nah, saya akan membahas tentang resiko apa saja yang terjadi ketika merawat pinjol rupiah cepat dari 3 tahun yang lalu, dari mulai menggunakan pinjol rupiah cepat, pertama kali menginstalnya, lalu kalian meminjam uang dan tanpa kalian sadari, karena seiring berjalan waktu saat melakukan pembayaran kalian tidak punya uang, akhirnya terpaksa kalian mencari dana talangan dan disitulah awal kehancuran hidup kalian, mencari dana talangan untuk membayar utang di pinjol rupiah cepat. Saat kalian menggunakan pinjol rupiah cepat, data-data yang dibutuhkan oleh pinjol rupiah cepat untuk mencairkan dana ke rekening kalian adalah ada foto KTP, foto selfie dengan KTP, suap foto dengan cara mangap-mangap, tengok kanan, tengok kiri, kedip-kedip. Itu seperti kita kayak tahanan ya, tahanan yang suka difoto dari samping, dari depan, dari kanan, dari kiri. Nah, itu salah satu cara
dan syarat ketika ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online terutama rupiah cepat. Jika kalian sudah terlanjur meminjam, sebagai contoh misalkan kalian meminjam 1 juta rupiah dengan tenor 30 hari, dalam waktu 30 hari ketika kalian meminjam uang tahun 2020 itu bunganya masih 0,8%, sehingga ketika kalian meminjam uang 1 juta rupiah, maka dalam waktu 30 hari sejak pencairan uang ke rekening kalian diminta untuk mengembalikan 1.240.000. Lalu seiring berjalan waktu ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan persentase bunga pinjaman online legal, yaitu menjadi 0,4% per hari. Nah, saat itu ketika kalian meminjam uang 1 juta di pinjol rupiah cepat, dalam waktu 30 hari sejak pencairan kalian diminta untuk mengembalikan 1.120.000 rupiah. Itu sekilas ketika kita minjol atau meminjam uang di rupiah cepat pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, bagaimana halnya ketika kalian karena sudah terus-terusan merawat pinjol rupiah cepat dan tanpa kalian sadari, kalian seketika melakukan pembayaran itu tidak ada uang untuk membayar dan akhirnya mentok kalian tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol rupiah cepat dan terpaksa sampai telat bayar. 3 hari sebelum jatuh tempo, DC Pinjol Rupiah Cepat sudah mengingatkan perihal pembayaran yang akan memasuki jatuh tempo. Lalu setelah itu saat jatuh tempo, telat bayar 1 hari, 2 hari dan seterusnya, setiap hari kalian akan ditelepon, akan dikirim chat WhatsApp, akan dikirim SMS, bahkan ada yang mengirim email. Dan penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjol Rupiah Cepat itu ada yang sekedar mengingatkan, ada yang mengirim somasi melalui chat WhatsApp, ada yang mengirim somasi melalui email, dan juga ada yang mengirimkan somasi melalui inbox di aplikasi pinjol rupiah cepatnya. Nah, itu berbagai versi dan pola-pola penagihan yang dilontarkan oleh developer pinjaman online rupiah cepat. Jika diterima oleh orang-orang yang betul-betul baru pertama kali gagal bayar di pinjol rupiah cepat, akan menjadi ketakutan yang luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini terpaksa gagal bayar dan baru pertama kali mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol rupiah cepat, saya sarankan kalian tetap tenang saja. Apapun yang terjadi, hadapi saja, karena itu adalah sebuah resiko yang akan kalian terima ketika memutuskan untuk gagal bayar karena ketidakmampuan kalian untuk membayarkan utang di pinjol rupiah tersebut. Jadi bukan mengada-gana, bukan sengaja kalian mencari sensasi atau kalian sengaja menggagal bayarkan pinjaman online tersebut. Awalnya meminjam sebanyak-banyaknya lalu digagal bayarkan, tapi ini adalah permasalahannya kalian memang sudah tidak mampu bayar utang lagi di pinjaman online rupiah cepat. Resiko yang akan terjadi selain diteror, mungkin kalian data-datanya akan jadi buruk, skor kredit jadi bermasalah, dan ada kemungkinan data-data kalian dilaporkan ke Slik OJK. Jadi buat teman yang saat ini baru pertama kali minjol dan terpaksa gagal bayar di rupiah cepat, jangan merasakan takut yang berlebihan karena resikonya sudah ada, yaitu data-data kalian ada kemungkinan dilaporkan ke Slik OJK dan kalian tidak bisa minjol lagi, tidak bisa meminjam uang lagi di pinjol rupiah cepat. Tidak masalah dengan seperti itu, kita bisa berpikir positif dan tidak perlu lagi meminjam uang riba di pinjaman online manapun termasuk rupiah cepat. Bagaimana halnya ketika kalian telat bayar 1 tahun, apakah didatangi DC lapangan rupiah cepat ataukah tidak? Selama ini telat bayar 1 tahun lebih di pinjaman online rupiah cepat itu tidak pernah didatangi DC lapangan, hanya sekali-kali ada telepon dan chat WhatsApp yang dikirimkan oleh DC Pinjol Rupiah Cepat, entah itu dari pihak ketiga atau pihak internal dari rupiah cepatnya, karena kebanyakan ketika ada teror dari debt collector pinjaman online legal yang isinya ada penekanan, caci maki ataupun hinaan, itu biasanya tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi walaupun kalian hanya meminjam uang di pinjol rupiah cepat, ketika diteror dengan kata-kata yang kasar itu pasti tidak akan menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Di kita disuruh untuk meraba-raba apakah ini betul dari pinjol rupiah cepat atau tidak. Makanya buat teman-teman, jika kalian mengikuti hal itu, mengikuti saran-saran debt collector, maka itu akan semakin merusak mental kalian, semakin merusak pikiran kalian, dan kalian akan dipaksa untuk berpikir apakah itu betul dari rupiah cepat atau tidak. Lebih baik abaikan semuanya, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, dan kalau kalian tidak kuat mental, segera ganti kartu yang ada di handphone kalian, lalu reset HP kalian ke setelan pabrik agar kedepannya insya Allah tidak ada penyadapan dari oknum DC Pinjol Rupiah Cepat.
Setelah itu kalian bisa menata hidup, bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi memikirkan pinjaman online rupiah cepat ataupun pinjol yang lain. Jangan pernah ada niat untuk minjol lagi. Kalian lupakan semuanya, fokus menata hidup, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang. Siapa tahu kedepannya hidup kalian akan kembali membaik setelah terpuruk karena terus-terusan diteror dan dicaci maki oleh oknum DC pinjaman online rupiah cepat. Semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Insya Allah Allah akan membantu kalian. Segala permasalahan dunia ini serahkan sama Allah. Insya Allah Allah juga akan mengeluarkan dan melepaskan segala permasalahan dari hidup kalian. Dan yang pasti yang harus kalian lakukan, tetap semangat menata hidup kalian, menjalani hidup sehari-hari seperti biasanya, seolah-olah kalian tidak pernah menggunakan pinjaman online manapun. Tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.